Mana biasa selaku hamba Allah yang beriman, mulai dari bangun tidur tadi sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan segala amal yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa agama Islam yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama kita yang beragama Islam. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan memperbanyak bersalawat kepadanya sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar radio Adi Utama yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tausiah kita pada sore hari ini dengan judul amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, para pendengar radio Adi Utama di mana saja berada, pada kesempatan ini kita telah berada di penghujung bulan Zulqaidah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah itu 2 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam yang beriman dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan-bulan yang mulia tersebut, terutama di bulan Zulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamin, ya'ni ayyama ashri Dzulhijjah. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Hadis rahul Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari itu lebih digemari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sejumlah hari ini. Maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Qala, bertanya sahabat, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qalu wala jihadu fi sabilillah, kata Rasul, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan itu semua, alias mati syahid. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan
amal soleh yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, terutama 10 awal bulan Zulhijjah, yang ganjarannya sama dengan mati syahid. Apa amal soleh yang diutamakan tersebut? Yang pertama, amalan-amalan soleh yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Zulhijjah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Di luar bulan Zulhijjah, orang kalau pergi melaksanakan ibadah ke Mekah Al-Mukarramah itu tidak dikatakan haji, tetapi umrah. Makanya ini amalan khusus yang diutamakan di bulan Zulhijjah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain adalah haji. Dan haji, ganjaran diberikan Allah kepada haji yang mabrur itu adalah surga. Al-hajjul mabrurah la jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran bagi mereka kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila. Kita penuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Itu tentu pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bulan-bulan yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Puncaknya adalah bulan Zulhijjah, tepat tanggal 9, 10 Zulhijjah, di mana orang berkumpul di Arafah. Situ puncaknya haji. Jikalau orang melaksanakan ibadah di luar bulan tersebut, di luar waktu tersebut, itu tidak dikatakan haji, tapi umrah. Makanya waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ditentukan waktu-waktunya. Ada waktunya. Tidak boleh kita sembarangan saja pergi ke Mekah itu, pulang dari situ dikatakan haji, tidak. Tapi Bapak Ibu, waktunya tertentu hanya di bulan Zulhijjah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu sama dengan mati syahid. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu ganjarannya surga kalau dia mendapatkan haji mabrur. Orang yang mati syahid itu pun ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung masuk surga tanpa hisab. Sama, sebanding dengan itu. Sedangkan dengan berjihad di jalan Allah saja, hanya berjihad di jalan Allah, tapi tak mati syahid kita, belum lagi sebanding dengan amalan-amalan di bulan Zulhijjah tersebut. Itu zaman yang pertama, amalan ibadah haji. Makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji, sempurnakanlah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain-lain, tapi lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita melaksanakan ibadah haji. Namun qadarullah, pada saat sekarang ini Bapak, Ibu yang sudah
membulatkan tekad, berniat untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini qadarullah. Karena takdir Allah, kehendak Allah, gagal kita berangkat. Jangan kita sampai kecewa, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita berkeluh kesah. Bapak ibu kaum muslimin sidang jemaah atau para pendengar radio Adi Utama di mana saja berada, yang gagal berangkat haji tahun ini karena memang ada kendalanya. Istata'anya kita sekarang itu kurang, tidak memenuhi syarat, tidak mampu kita. Kenapa? Ada bahaya yang mengancam nyawa kita kalau kita paksakan pergi berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan Islam mengutamakan nyawa manusia daripada ibadah tersebut. Yang kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 33, ya, membunuh satu nyawa manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Dan menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan umat manusia sedunia. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini kita jangan sampai menyalah-nyalahkan, apalagi menyalahkan pemerintah kita. Sikap pemerintah kita itu menggagalkan ibadah haji tahun ini untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia yang berangkat haji. Kalau kita paksakan, karena COVID saat sekarang ini, virus yang mematikan itu sangat membahayakan, yang melanda dunia saat sekarang ini, bisa mengancam nyawa kita kalau kita paksakan melaksanakan ibadah Mekah Al-Mukarramah tersebut. Alhamdulillah, ya, kebijakan pemerintah kita ditunda untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bagi bapak ibu, sekali lagi, jangan berkecil hati dan jangan berprasangka yang macam-macam. Sabar menerima ini qadarullah, ketentuan Allah. Kita berencana, Allah yang memutuskan, tidak bisa kita tolak. InsyaAllah pahala ibadah haji sudah kita dapatkan karena niat kita sudah kita sempurnakan dari awal, sudah kita lunasi dan kita siapkan semua persyaratannya. Allah tidak menyia-nyiakan niat yang tulus dan ikhlas tersebut. Kalau betul-betul kita itu karena Allah, Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya fakta-fakta yang ditemukan oleh ahli-ahlinya ataupun para pakar-pakar dan para pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul tahu akan membahayakan diri kita untuk melaksanakan takbir keluar beramai-ramai demi syiarnya agama tadi itu, maka boleh kita bertakbir di rumah. Kita perbanyak takbir. Jangan kita banyak kombur. Jangan banyak kita canda. Jangan banyak ngomong yang tidak berguna. Perbanyak takbir. Kenapa? Karena memang betul-betul daerah kita ini sudah diponis akan membahayakan kita jikalau kita keluar untuk melaksanakan takbir itu secara bersama-sama demi syiarnya agama ini. Akan terjangkit kita penyakit yang membahayakan tadi, bisa membunuh kita. Itu sesuai dengan surat Al-Maidah tadi. Ya, kalau betul itu anjuran daripada pemerintah kita,